2 juta adalah angka psikologis yang sakral dalam pasar smartphone di tanah air. Karena banyak konsumen merasa angka tersebut adalah harga yang logis dan pas bagi mereka sebagai anggaran sebuah smartphone yang akan mereka gunakan sehari-hari. Nah, si Coolpad Sky 3 ini ada di tengah-tengah pertempuran sengit ini. Punya jurus apa aja? Mari kita ulas bersama. Oke, harga Coolpad Sky 3 ini sekarang di kisaran 2.150.000-an. Di dalamnya ada device-nya yang berwarna lunar grey atau abu-abu tua menuju hitam. Lalu pin ejector yang menandakan bahwa HP ini unibody. Di dalamnya ada buku petunjuk singkat dan kartu garansi yang saya harus bilang buat sebuah brand baru, service center Coolpad di Indonesia ternyata udah banyak banget ya. Lalu lanjut ke kepala charger dengan output kecil aja 1 ampere, kemudian kabel datanya, dan terakhir dikasih juga earphone. Oke, habis ini dia isi box Coolpad Sky 3. Kalau ada pertanyaan, apa aja sih yang bikin pede Coolpad Sky ini dijual sampai seharga 2 jutaan? Nah, saya harus bilang sektor desain HP ini adalah salah satu alasannya. Memang Coolpad nggak latah ikut-ikutan tren HP berbodi metal, tapi perpaduan 3 elemen penting dari sebuah desain yang baik, yaitu pertama cantik, kedua solid, dan ketiga nyaman, begitu pas menggambarkan karakter desain HP ini. Dengan punggungnya yang sedikit melengkung, sukses memberikan kesan elegan dan efek bodi yang terasa lebih tipis dari aslinya. Bobot, presisi, dan build quality-nya juga bersinergi dalam menghadirkan feel solid ketika kita menggenggamnya. Selain soliditasnya yang oke, ada juga layar dengan ujung-ujung melengkung 2,5D glass, LED notifikasi, dan on-screen button yang begitu menunjang kenyamanan menggunakan HP ini. Intinya ya 2 atau 3 tahun yang lalu lah ya, desain seperti ini hanya akan kamu dapatkan di HP-HP flagship atau ya minimal HP menengah ke atas lah. Di saat tren penggunaan bodi metal belum seheboh sekarang. Kuat di divisi desain produk, ternyata nggak berlanjut pada divisi desain softwarenya. Sekilas ya UI-nya kelihatan bagus-bagus aja sih, berbasis Android Marshmallow yang udah kekinian, tapi dengan sentuhan rasa iOS-nya Apple. Kustomisasi juga oke, ada sekitar 80 pilihan theme yang bisa kita sesuaikan dengan selera, beberapa fitur gestur juga ready, lalu kita juga bisa install 2 aplikasi yang sama dalam satu HP dengan akun yang berbeda. Walau belum selengkap fitur dual space ya. Dan ada juga Cool Manager yang bisa mengoptimalkan kinerja HP ini agar selalu berlari pada performa terbaiknya. Nah, masalahnya kecepatan larinya si Coolpad Sky 3 ini masih agak tertinggal dibandingkan akselerasi UI racikan brand lain di kisaran harga yang sama. Akselerasi buka tutup aplikasinya terasa lebih berat dibandingkan UI-nya Infinix Hot S saya misalnya. Multitasking pun kelihatan kewalahan dan saya nggak nemu cara ngoper sebagian file aplikasi ke microSD. Bugs sejauh ini sih saya nemu 1 aja tapi cukup mengganggu. Jadi kalau HP ini terkoneksi WiFi dan bukan jaringannya operator, dia berulang-ulang muncul notifikasi seperti ini. Oh ya, ada 1 lagi catatan penting, jadi notifikasi WhatsApp, Line, BBM, dan Facebook nggak bakal masuk sebelum kita atur-atur di sini nih. Auto Run Manager, Auto Clean Whitelist, dan Auto Freeze Whitelist. Jadi centang aja aplikasi-aplikasi yang kita butuh notifikasinya. Sempet bingung juga sih, pada awalnya nih HP kok sepi-sepi aja, nggak ada notifikasi yang masuk gitu. Ternyata harus dioprek dulu. Good news-nya, manajemen baterai Coolpad Sky 3 ini udah kebilang oke, yang bakal kita bahas lebih lanjut di sektor hardware nanti. Saya reviewnya kayak roller coaster, jadi desainnya keren, UI-nya belum terlalu keren, displaynya ini ternyata keren maksimal lagi. Walau belum dapat informasi proteksi layarnya pakai apaan, tapi feel-nya solid, nggak gampang dekil, responsif, jadi nggak masalah pas dijajal ngetik cepet. Pencerahan warnanya, dynamic range, saturasinya juga oke. Dilihat dari sudut pandang rendah juga warnanya nggak berubah jadi gelap. Ditambah lengkungan di ujung-ujung kacanya yang berasa enak banget pas swiping dari ujung layar ke arah tengah. Ya intinya no komplain sama sekali dari sektor layar ini. Top Marco top. Kemampuan menjalankan gaming HD-nya saya kasih nilai lumayan lah.
Main game dengan grafik berat ala Nova 3 belum saya rekomendasikan di HP ini. Karena ngeker musuhnya tuh agak susah men, ngambang-ngambang gitu gerakannya berkat frame per second yang rendah pastinya. Kemudian dijajal game Evil Band, ya lag memang masih sering muncul, tapi gamenya sendiri masih layak lah buat dimainkan. Nah kalau main game yang lebih ringan kayak Need for Speed No Limit sih udah lancar jaya lah, mulus dimainkan di Coolpad Sky 3 ini. Hanya karena nggak bisa mindahin sebagian file game ke microSD, jadi diisi 3 game SD aja memorinya udah kepenuhan. Dan baterainya juga walau buat dipakai normal tanpa game sih cukup sampai malam, tapi pas main game HD ngedropnya bakal cepet banget. Support dual SIM hybrid yang bertipe nano SIM dua-duanya, 4G smartphone atau enggak, terus terang saya belum tes karena smartphone terakhir saya cek belum ngeluarin kartu perdana ukuran nano SIM. Saya coba potong sendiri dan hasilnya bubar jalan. Oh iya, ini HP 4G-nya di lock ya, tapi unlock-nya gampang kok. Tinggal bintang pagar 673644 pagar, terus tinggal enable 4G-nya udah deh. USB on the go bisa, dan sensor-sensor masih minus gyroscope sayangnya, tapi ya sensor-sensor yang lain sih komplit. Jadi hardware-nya jelas belum ideal buat gamers, dan kembali balik ke UI-nya yang terasa belum nemu formulasi yang jos buat ngoptimalin hardware yang memang pas-pasan ini. Kameranya jelek sih enggak, beneran jelek sih enggak. Tapi dibandingin HP lain di kisaran harga yang sekelas sih, kinerja kamera utama Coolpad Sky 3 ini ya harus saya bilang sedikit tertinggal lah. Ya memang resolusi bukan segalanya, tapi kali ini resolusi kamera utama yang hanya 8 megapiksel aja, ya emang bener berbanding lurus sama ketajamannya yang kurang nancep lah gitu. Terus pewarnaan juga agak sedikit pucat tonnya, dan dynamic range juga biasa aja. Kalau kamera depannya sih udah oke, karena pinter banget nebak umur saya dengan akurat. Tapi benar, hasil selfie-selfiean Coolpad Sky 3 ini udah di atas rata-rata kok. Pengujian fokusnya udah bilang cepet, tapi jeda antar shutternya ya lumayan cepet, walau belum cepet. Jadi ya gitulah. Kalau kamera depannya udah oke, tapi buat kamera utamanya sih, walau nggak jelek loh ya, ini nggak jelek, tapi bisa dibilang belum bisa jadi hal yang bisa dibanggakan dari Coolpad Sky 3 ini. Oke? Musik playernya oke, ada equalizer, dites dengerin musik via earphone bawaan juga, ya walau build quality fisik earphone-nya plastik banget, tapi keluaran suaranya sih oke loh, sama sekali nggak jelek untuk ukuran earphone bawaan. Lanjut ke speaker bodinya, volumenya nggak pelan, tapi nggak bisa dibilang kencang juga, karakter suaranya sedikit tipis sih, alias kurang ngebass, tapi nggak terdengar pecah atau rebek lah minimal. Sayangnya di posisinya yang Oke, kesimpulannya, sebenarnya Coolpad Sky 3 ini sangat punya potensi agar bisa jadi HP yang enak experience-nya. Hanya sayangnya, kalau kata saya sih potensinya tuh agak terbatasi sama dua hal. Pertama, buat yang jarang main game HD sih sebenarnya nggak masalah kalau prosesornya hanya pakai quad-core aja. Asal UI-nya tuh bisa zero bugs, ringan, cepat, dan enak multitaskingnya. Karena beberapa kali saya pakai HP quad-core, UI-nya bisa sangat optimal kayak di Galaxy J5 2016 atau Evercoast Elevate Y2 Power misalnya. Dan semoga ini bisa terus diperbaiki dengan update firmware ke depannya. Kedua, walau kamera selfie-nya udah oke, tapi kamera utama Coolpad Sky 3 ini harusnya bisa lebih baik lagi. Karena biasanya desain yang cantik itu sepaket sama kamera yang oke. Alasannya nggak tahu juga sih, yang jelas Oppo sukses pakai jurus ini. Kalau yang lain-lainnya sih udah oke lah ya, bahkan desain Coolpad Sky 3 ini saya sih demen banget. Cantik, solid, elegan pas dipegang atau dipandang dari segala sisi. Oke guys, thanks for watching. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah info atau kata-kata yang menyinggung. Ya video ini murni dibuat dengan maksud sharing pengalaman aja, dan semoga ada manfaatnya. Oke, dari Kota Bandung, sementara Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.